Surat Shad ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana mundhiru wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rabbus samawati wal ardi wa ma Qul huwa naba'un 'azimun antum 'anhu mu'ridun. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Yuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Qul jelaskan olehmu Muhammad, innama hanyalah ana mundhirun, aku ini pemberi peringatan. Wa ma min ilahin, tidak ada Tuhan, illallahu kecuali Allah, al-wahidu yang esa, al-qahhar yang maha kuasa, Rabbus samawati yang mengatur langit, wal ardi dan bumi, wa ma bainahuma
dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Ghaffaru yang maha pengampun. Qul jelaskan olehmu Muhammad, huwa naba'un azimun, itulah berita yang besar, antum anhu mu'ridun, kalian terhadap berita itu berpaling. Maka naliya min ilmin, tidak ada bagiku pengetahuan, bil malail a'la, tentang golongan yang ada di atas. Idh yahtasimun, ketika mereka berbantahan. In yuha, tidak diwahyukan ilayya kepadaku, illa kecuali annama, bahwasanya ana aku ini nadhirum mubin, pemberi peringatan yang nyata. Inilah ayat-ayat yang berkaitan dengan surat Shad yang ada di permulaan, yaitu mengajak untuk bertauhid, menetapkan kenabian, serta menjelaskan berkaitan dengan tempat kembali nanti. Di sini Allah menjelaskan bahwa jelaskanlah olehmu Muhammad. Allah menyuruh kepada Nabi agar Nabi SAW menerangkan kepada umatnya bahwa innama ana nadhirun atau innama ana munzirun. Aku ini hanya pemberi peringatan, tidak yang lain. Jadi Nabi diutus bukan untuk istilahnya itu untuk mengusulkan keinginan bangsa Arab. Nabi diutus bukan untuk agar mengumpulkan aspirasi bangsa Arab lalu dikemukakan kepada Allah. Tapi Nabi diutus untuk menyampaikan wahyu, karena ia adalah pemberi peringatan. Jadi Nabi diutus bukan untuk memenuhi hawa nafsu keinginan bangsa Arab. Bangsa Arab pun apabila tidak sesuai dengan wahyu, Nabi beri peringatan. Dan memang manusia itu adalah sosok makhluk Allah yang memerlukan peringatan, termasuk diri Nabi sendiri. Jadi peringatan baik untuk dirinya maupun keluarganya, kelompoknya, kabilahnya, sampai kepada penduduk negerinya, dan kepada seluruh umat, kafatan linnas. Jika nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk kelompoknya masing-masing, sementara Nabi SAW itu diutus kepada seluruh manusia, kepada kafatan linnas. Jika Nabi itu tidak diutus, kita tidak tahu Tuhan kita yang sesungguhnya itu siapa. Kita tahu bahwa Tuhan kita namanya itu Allah, yang Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa. Itu berdasarkan keterangan dari Nabi. Dan Nabi pun diberitahu itu oleh Allah melalui malaikat. Oleh karena itu, jika seorang beriman kepada Nabi, mesti beriman kepada malaikat. Dan jika orang beriman kepada malaikat, ya tentu saja harus beriman kepada Allah yang mengutusnya. Jadi itu satu yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau orang beriman kepada Nabi, mesti beriman kepada Quran sebagai sesuatu yang dibawanya.
Sungguh aneh orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada malaikat dan apalagi kepada nabi. Ada kan satu aliran, namanya aliran ketuhanan yang Maha Esa. Sengaja tidak disebutkan siapa. Yang disebutkan cuma sifatnya. Tuhan Anda itu siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa. Ya Tuhan yang Maha Esa itu siapa namanya? Istri Anda itu siapa namanya? Ya perempuan yang berambut panjang. Ya siapa namanya? Yang berambut panjang lah pokoknya. Lu rambutnya panjang teh seueur atuh Pak. Ya siapa ini? Yang berambut panjang itu. Jadi Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang siapa namanya? Ternyata Islam jelas menyebutkan, "Qul innama ana mundhirun wa ma min ilahin illallah." Tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada kecuali Allah. Setelah Tuhan ditiadakan, yang ada itu cuma satu. Allah. Tuhan yang lain itu tidak ada. Itu yang membuat mereka marah. Dikamanakeun atuh Lata Uzza Manat Hubal. Ai pangeran ngan hiji piraku cenah teh ngurus alam dunya sakieu legana ku saurang. Urang ge sasapu geuningan cenah kulobaan, atuh urang tama. Tong disaruakeun. Tidak boleh disamakan sehingga walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamainya. Jadi jelas inti dari iman kepada semua itu iman kepada Nabi. Iman kepada Nabi bisa mendorong seseorang beriman kepada Quran. Kalau beriman kepada Quran, pasti iman kepada malaikat yang menyampaikannya. Otomatis kalau iman kepada malaikat, iman kepada Allah. Urusan qada dan qadar hari kiamat kan ada di Quran. Lengkap saja sudah. Iman kita itu rukunnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Yang baik maupun yang jelek, bahwa itu adalah dari Allah. Ya, inilah takdir yang baik, takdir yang jelek. Jelek itu ya menurut kita. Sebab keputusan Allah itu tidak ada yang jelek. Mengapa kita semua ini ada yang tidak sama ya? Ada yang mendapatkan rezeki sekian, ada yang mendapatkan rezeki di bawah. Kenapa tidak sama? Kalau sama ini tentu saja tidak akan ada yang mau menjadi karyawan. Karena semuanya sama. Tapi dengan pemberian yang berbeda, maka seorang ada yang rela menjadi karyawannya, ada yang menjadi tukang sapunya. Itu dikarenakan Allah memberikan rezeki kepada manusia itu tidak sama. Coba kalau semuanya sama. Semua jadi direktur saha itu bawahan orang mata kuliah kabawahan orang teh. Nah, orang disebut bos teh lantaran aya bawahan. Singnya kabawahan teh. Nah, didinya teh bawahan teh lantaran didinya bawahan lantaran kuring bos. Coba lamun didinya bos. Tidak akan ada bawahan, semua jadi bos. Inilah cara bagaimana Allah mengatur dunia ini. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Zat yang maha kuasa. Kekuasaannya tidak ada yang melampauinya. Rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Zat yang mengurus, yang mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Al-Azizu yang maha perkasa, Al-Ghaffar yang maha pengampun. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jelaskan oleh Muhammad kepada hamba-hambaku yang melewati batas. Jangan putus asa. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa manusia itu jami'a, tidak sebagian, seluruhnya. Seluruhnya. Jadi orang yang merasa berlumur dosa, maka Allah itu Maha Pengampun. Cuma dalam Al-Quran itu ada dua kata. Ada al-dzanbu, ada as-sayyi'atu. Ada dosa, ada kesalahan, kekhilafan. Kalau dzanbun biasanya yaghfiru, ghafaro, Allah mengampuni. Kalau sayyi'at itu biasanya yukafiru, Allah tutup, Allah halangi. Ada doa yang biasa kita lantunkan, kita kemukakan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Tidak Rabbana kafir anna dzunubana waghfir sayyi'atina, tidak. Tapi Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Kalau sayyi'at kafir. Tapi kalau dzunub igfir, ampunilah dosa-dosa kami. Dan tutuplah kesalahan-kesalahan kami, kehilafan-kehilafan kami. Wa tawaffana ma'al abror. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Nanti banyak sekali ayat berkaitan innal abror lafi na'imin wa innal fujjar lafi jahim. Mengapa kita ingin agar wafat kita ini disamakan dengan orang-orang abror? Nukumaha ari abror teh? Kita teh wah moal tesa 2 jam. Itu banyak sekali. Jadi ada dzanbun, ada sayyi'atun. Faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Faghfir lana dzunubana, dzanbun itu adalah hakun min hukukillah. Kalau seorang itu melanggar hak yang diperoleh itu, hak itu oleh Allah sendiri, kepunyaan Allah sendiri, kemudian kita langgar sebagai hambanya. Seperti orang tidak salat, tidak ibadah haji, tidak saum, tidak zakat. Ya, itu kemudian dilanggar. Faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina. Barangkali kita pernah zalim kepada binatang, zalim kepada tumbuhan, zalim kepada sesama manusia. Maka itu adalah sayyi'atina. Hakun min hukukil ibad. Hakun min hukukil makhluk. Jadi ada dalam percakapan, dalam pergaulan itu kita melakukan kesalahan, melakukan kezaliman, kekhilafan kepada mereka itu. Maka disitulah Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Memang manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Qul huwa naba'un azimun. Jelaskan oleh Muhammad mengenai hal itu, mengenai ketauhidan Allah, bahwa Allah itu wahidul qahar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, bahwa tidak ada yang membantu. Jadi bantuanku sasaha. Allah itu Maha Esa, tidak pernah dibantu oleh siapapun. Qul huwa naba'un azimun, itu adalah berita yang besar. Sebagaimana telah diuraikan, ada khobarun, ada naba'un. Khobar itu adalah berita biasa. Tapi naba'un itu ada 3 syarat. Satu itu dzu faidatin azimin.
Jadi mempunyai faidah yang besar, yang bisa menghasilkan ilmu dan bisa mengeliminir prasangka dan dusta. Itu adalah berita. Ya, misalnya ada berita di Indonesia ada tugu di Jakarta bernama Tugu Monas. Itu khobar atau naba? Ya, itulah disebut dengan khobar. Khobar saja itu hal yang biasa saja, berita biasa. Tapi di kota Mekah ada kiblat bernama Ka'bah. Ini adalah khobar biasa atau naba? Di situ ada ilmu, di situ ada faidah yang besar, dan itu bisa mengeliminir sejumlah dusta dan sejumlah prasangka. Apa itu Ka'bah? Bagaimana itu Ka'bah? Lalu berita tentang Ka'bah ini seperti apa? Orang ingin mengetahui bagaimana itu Ka'bah. Katanya ini ada Hajar Aswad. Tarikh tentang Hajar Aswad saja bisa melahirkan ilmu. Begitu. Ada yang barusan katanya ada yang celaka di depan. Kira-kira ini tentu saja itu adalah